Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jarkom Strong akan memberikan presentasi kami terkait case study 3, yaitu implementasi topologi jaringan. Nah, kami mengimplementasikan topologinya ini pada SMAN 70 Jakarta. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Dom, saya sendiri Mirza, dan Aki. Untuk daftar isi dari presentasi kami kali ini ada 7. Yang pertama itu rancangan topologinya, kemudian penjelasan VPC dan subnetnya, kemudian penjelasan firewall rule, kemudian pemilihan instance, hasil uji konektivitas, analisis uji konektivitas, serta kesimpulan. Baiklah, saya Dominikus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan topologi. Untuk rancangan solusi awal yang telah kami buat, yaitu terdiri dari 11 subnet dan juga 5 router. Dan untuk server WWS170 ini sendiri, ini menandakan internet. Jadi berarti website sekolah dapat diakses oleh internet. Sedangkan untuk server sendiri sebenarnya ada di dalam jaringan. Nah, untuk penyederhanaan yang kami lakukan pada topologi implementasi di GCP adalah dari 11 subnet menjadi 7 subnet saja, yaitu di mana untuk subnet aula 1 dan aula 2 itu digabung menjadi subnet aula. Lalu untuk subnet lantai kelas 2 dan lantai kelas 3 itu digabungkan juga menjadi subnet kelas. Untuk subnet seperti lab komputer 1, 2, 3 menjadikan satu juga jadi subnet lab komputer karena memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, untuk topologi GCP yang kalian buat yaitu dari internet, lalu ada GCP, dan juga kalian menggunakan satu virtual private cloud saja, yaitu virtual private cloud SMAN 70 Jakarta. Dan untuk kondisinya yaitu terdapat penyederhanaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada juga penyederhanaan device-device yang digunakan. Nah, untuk penyederhanaan device yang kami gunakan itu seperti ini. Untuk end device-nya, kami melakukan perwakilan saja hanya satu-satu saja. Sedangkan untuk servernya telah kami masukkan seperti server Corpus. Dan untuk server-server ini ada kami lakukan penyederhanaan seperti untuk server NBK dan server CBT kami jadikan satu, yaitu jadi server ujian. Dan juga server LSM juga termasuk dalam server ujian karena membantu dalam pembelajaran siswa. Nah, untuk server rapor dan server dapodik kami jadikan satu, yaitu server rapor namanya. Untuk menyimpan server ini gunanya hanya untuk menyimpan nilai-nilai saja, jadi tidak menampilkan suatu halaman web seperti itu. Sedangkan untuk instan server web sekolah itu kami juga buat. Oke. Dan di sini secara default semua instansi itu dapat mengakses internet. Artinya bahwa semua subnet di sini dan semua instansi juga dapat mengakses internet. Nah, tetapi terdapat beberapa peraturan, yaitu pertama, untuk yang warna ungu ini merupakan ingress, berarti yang dapat diakses oleh internet itu hanya web sekolah dan juga website perpus, karena bersifat publik, jadi dapat diakses dari mana saja. Sedangkan untuk yang subnet lain dan instansi lainnya bersifat private, jadi tertutup. Nah, untuk peraturan yang lainnya adalah seperti subnet server ujian itu hanya dapat diakses oleh dari subnet kelas, subnet lab komputer, dan juga subnet TU. Sedangkan untuk server rapor itu hanya dapat diakses oleh server TU. Untuk subnet lainnya tidak dapat diakses oleh subnet TU. Mohon maaf, tidak dapat diakses oleh subnet lainnya. Nah, sedangkan untuk lab komputer sendiri terdapat kondisi khusus di mana jika saat ujian siswa di lab komputer mereka tidak dapat mengakses internet, jadi perlu adanya implementasi blok akses internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VPC dan juga subnet. Dalam menjelaskan VPC dan subnet ini kita ada subnet server, TU, aula, kelas, studio mini, perpus, dan juga lab komputer. Untuk yang pertama, public subnet server dengan konfigurasi sebagai berikut dan juga IP 10.6.0.0. Yang kedua ada public subnet TU dengan IP 10.5.0.0. Untuk konfigurasinya hampir semua VPC sama, yaitu subnet creation mode custom, regionnya US Central 1, IP stack tapi IPv4 single stack, private Google access off, flow logs off. Selanjutnya yang ketiga ada public subnet studio mini dengan IP range 10.3.0.0. Setelah itu ada public subnet aula dengan IP range 10.4.0.0. Yang kelima ada public subnet kelas dengan IP range 10.0.0.0 dan juga public subnet perpus dengan IP range 10.2.0.0. Dan yang terakhir ada private subnet lab komputer dengan IP range 10.1.0.0. Hal ini dibuat private lab komputer karena hanya bisa diakses oleh beberapa saja, tidak semua komponen bisa mengakses. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai firewall rule yang ada pada implementasi GCP 970 ini. 6. Firewall rule yang pertama itu ada allow access from a class, yaitu bertujuan untuk allow akses dari subnet lab atau subnet class ke instance server ujian. Untuk targetnya itu ada server ujian CBT NBK. Karena untuk allow access from TU yaitu adalah targetnya untuk server rapor dapodik, di mana dari subnet TU dapat mengakses server rapor dapodik. Target di sini artinya tempat kami menaruh tag instance-nya di mana. Lalu ada juga blok akses lokal ini untuk memblok dari server rapor dapodik dan server ujian, baik dari internet ke server atau dari subnet lainnya ke server subnet lokal. Dan juga untuk lokasi internet ini artinya dari subnet lab komputer dia dapat mengakses internet. Dan juga ada allow HTTPS dan
dan juga allow HTTP yang bersifat public. Dan ini kami hanya memperbolehkan dari server purpose dan juga web server. Web server itu adalah website sekolah di mana dapat diakses oleh internet. Jadi internet ke web server atau internet purpose sama juga dengan HTTP. Untuk konfigurasinya sendiri seperti ini, yaitu terdapat 4, yaitu ada allow access from web class, allow access from TU, block access lokal, block access internet. Untuk lognya off, mereka diimplementasikan dalam network yang sama, yaitu 970 VPC. Dan untuk number priority-nya sendiri, tentunya allow access from lab class dan juga allow access from TU memiliki priority yang paling tinggi, yaitu 999. Sedangkan untuk blok akses lokal dan blok akses internet itu lebih rendah, yaitu pada number priority 1000. Dan juga untuk direction of traffic-nya yang pertama tentunya masuk ingress untuk pada allow from web class, allow from TU, dan blok akses lokal. Karena ini diimplementasikan pada server tertentu. Jadi kami membloknya dari server tertentu. Jadi dia melarang adanya traffic yang masuk ke server tertentu dari subnet tertentu. Sedangkan untuk blok akses internet itu kan keluar. Jadi dari PC lab dia akan keluar ke internet. Jadi kami membloknya dari PC lab tersebut agar dia tidak dapat mengakses internet. Jadi egress. Sedangkan untuk action of match-nya tentunya untuk allow access from TU atau access from web class itu pasti allow. Sedangkan untuk blok akses lokal itu tentunya deny dan juga blok akses internet juga deny. Untuk targetnya kami setting sebagai specific target type, jadi dapat digunakan pada event tertentu saja. Untuk target text-nya namanya sama dengan nama konfigurasi firewall role-nya. Dan untuk source filter-nya kami gunakan IP4 range, dan untuk source IP4 range-nya itu untuk low access from lab class, tentunya pada IP range lab dan kelas. Untuk lab-nya 10.000/24 dan juga untuk kelasnya 10.1000/24. Sedangkan untuk akses from TU tentunya untuk range TU dan juga untuk blok akses lokal ini semua subnet lokal kecuali subnet server. Jadi semua subnet lokal di blok. Dan juga untuk blok akses internet tentunya secara default maka 000/0. Jadi semua aksesnya di blok. Nah, untuk second source filternya tidak ada. Untuk protokol yang di blok adalah port 80 dan juga yang ini di low ya. Jadi di low itu port 80 dan ICMP. ICMP penting dan juga port 80 juga untuk membuka suatu halaman ya. Tentunya ini kan untuk kalau lab dan kelas ini untuk mengakses halaman ujian. Jadi maka port 80 diperbolehkan. Sedangkan untuk allow access from TU karena TU berperan sebagai admin dapat mengakses banyak subnet pada jaringan 970. Maka ada TCP/22 itu untuk SSH, lalu port 80 untuk halamannya. 5432 ini merupakan database dan juga ICMP untuk melakukan ping. Untuk blok akses lokal kami memblok semuanya, semua port tentunya. Dan juga yang terakhir untuk blok akses internet, kami memblok TCP/22, jadi dari PC lab tidak dapat melakukan SSH 80 untuk membuka halaman atau port 8080 ditutup, dan juga ICMP untuk melakukan ping. Dan beberapa firewall role default yang kami terapkan di sini, yaitu seperti low SSH, low ICMP, low internal, dan low RDP. Ya, ICMP untuk ping, low internal untuk berkomunikasi sama lain, dan low RDP untuk seperti fungsi Microsoft. Untuk description-nya tidak ada, blockchain juga kami matikan. Untuk network-nya masih sama dalam 170 VPC. Priority-nya ini yang paling rendah, yaitu 1001, karena secara default. Jadi semua instance dan juga semua subnet itu memiliki konfigurasi firewall ini. Untuk direction of traffic-nya itu ingress, action of on match-nya low, dan juga targetnya apply to all. Jadi kami tidak membuat specific to text, tapi untuk apply untuk semua subnet yang ada, atau semua instance yang ada pada 170 VPC. Untuk source filternya menggunakan IP4 range, dan juga untuk source IP4 range-nya yaitu menggunakan 0000, jadi dari internet dan semuanya. Terus second source filternya juga tidak ada untuk protokol portnya, untuk SSH, kemudian port 22, untuk ICMP, untuk ping. Untuk low internalnya kami perbolehkan semuanya, dan juga untuk low RDP-nya menggunakan port 338. Untuk bagian pemilihan instance-nya, pertama ada instance web server. Kami beri nama web server, kemudian ada instance server ujian yang kami beri nama server ujian CDP NBK, kemudian instance server raport yang kami beri nama server raport recording. Nah, untuk regionnya sama, yaitu US Central 1, kemudian zone-nya itu US Central 1A. Nah, untuk mesin series-nya sama semua, itu E2. Tapi untuk yang web server, mesin type-nya itu E2 standar 16. Sedangkan yang server ujian dan server raport menggunakan E2 standar 32. OS yang kami gunakan itu Ubuntu dengan versi 22.10. Kemudian untuk instance web server kami mengallow HTTP traffic dan HTTPS traffic karena server bisa mengakses internet. Sedangkan untuk instance ujian dan rapot itu tidak bisa mengakses internet. Sehingga allow HTTP traffic dan HTTPS traffic-nya tidak kami centang. Kemudian untuk network text sendiri, yang instance web server ada 4, itu allow HTTP, allow HTTPS, HTTP server, serta HTTPS server. Nah, untuk yang ujian dan rapot, itu kita hanya allow akses kelas dan lab, kemudian allow akses TU,
serta blok akses lokal. Kemudian untuk network interface yang kami gunakan itu bernama SMAN 70 VPC. Nah, untuk subnetworknya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian subnetting, yaitu kami memilih sesuai namanya. Untuk web server kami menghubungkannya ke public subnet server, kemudian untuk ujian kami menghubungkan kepada public subnet server, kemudian untuk server raport juga ke public subnet server. Nah, network service tier-nya itu premium. Kemudian untuk yang berikutnya ada instance server purpose, PC purpose, serta PC lab. Nah, untuk server purpose, kami beri nama server purpose, kemudian PC purpose diberi nama PC purpose, dan PC lab diberi nama PC lab. Sama-sama menggunakan US Central 1 regionnya, dan zone-nya itu US Central 1A. Mesin seriesnya juga masih sama, E2. Tapi untuk mesin type C server purpose, E2 standar 32 karena untuk server. Sedangkan untuk yang end device seperti PC, menggunakan E2 Micro. OS-nya juga sama, Ubuntu dengan versi 22.10. Nah, server purpose kan dia bisa mengakses internet, jadi kami olah HTTP traffic dan HTTPS traffic. Kemudian untuk yang purpose sama lab sebenarnya kan nggak perlu mengakses internet karena mereka hanya di lokal saja. Jadi tidak perlu olah HTTP dan HTTPS traffic. Untuk network text itu untuk yang instance server purpose, HTTP server dan HTTP server. Sedangkan yang instance PC purpose dan PC lab tidak perlu network text apa-apa. Untuk network interface-nya sama, itu SMA 70 VPC, dan subnetwork-nya untuk yang server purpose itu public subnet purpose, yang PC purpose public subnet purpose juga, yang lalu yang lab private subnet lab komputer karena dia tidak bisa mengakses keluarganya di lokal saja. Jadi namanya private. Kemudian untuk network service tier sama seperti sebelumnya menggunakan yang premium. Dan terakhir ada instance device TU, instance device Studio Mini, instance device Class, dan instance device Aula. Namanya sesuai dengan nama instansinya, kemudian regionnya sama-sama US Central 1, zone Central 1A, mesin seriesnya E2, mesin type sama E2 Micro karena mereka end device. Kemudian OS itu Ubuntu. Untuk OS versinya Ubuntu 22.10, mereka tidak allow HTTP dan HTTPS traffic, tidak menggunakan network text apa-apa. Kemudian network interface itu SMA 70 VPC sama, subnetworknya sesuai subnetting masing-masing, kemudian network service tier juga sama, itu premium. Ini saya akan menjelaskan mengenai uji konektivitas. Jadi, catatan pada uji konektivitas saat ini adalah kami tidak melakukan uji konektivitas pada semua device, tapi hanya pada device-device yang memiliki akses sama. Yaitu seperti device Aula, kami melakukan uji konektivitas Aula. Ini juga mewakili uji konektivitas dari device Studio Mini, device Purpose, dan juga device device Studio Mini, device Purpose, dan juga device Aula. Karena memiliki akses sama. Aksesnya sama adalah mereka sama-sama tidak dapat mengakses server ujian dan juga server rapor. Dan kami coba untuk melakukan ping dari Aula ke subnet lainnya dan berhasil. Ya, dan ini juga berhasil. Karena mendapatkan respon dari hasil pingnya. Nah, ini untuk percobaan untuk device Aula mengakses server rapor dan ujian. Tentunya gagal karena mereka tidak memiliki akses. Device Aula, device Studio Mini, dan juga device Purpose itu tidak memiliki akses untuk mengakses server rapor ataupun ujian. Jadi, ketika dicoba di ping, tidak berhasil, tidak ada respon atau paketnya lost. Nah, selanjutnya adalah untuk membuka website sekolah. Tentunya karena website sekolah ini bersifatnya publik, jadi dapat dibuka dari manapun. Nah, di sini device sekolah ketika kami menggunakan teknologi CURL dan berhasil mengembalikan respon HTML website sekolah. Dan juga ini untuk percobaan untuk mengakses website perpustakaan, berhasil juga. Tentunya yang untuk mengakses website perpustakaan dan website sekolah itu tidak terbatas pada device-device tertentu saja, tapi semuanya karena mereka bersifat publik. Nah, ini juga pada Studio Mini juga akan menghasilkan hal yang sama dengan device awal. Selanjutnya, di sini ada device class. Nah, untuk device class sendiri, untuk percobaan ping ke subnet lain akan menghasilkan hal yang sama dengan device Aula, device Studio Mini, dan juga device lainnya. Namun perbedaan di sini, device class atau subnet class memiliki akses untuk server ujian. Ya, untuk mengakses server ujian. Tetapi dia tetap tidak bisa mengakses server rapor. Jadi ketika kalian mencoba untuk melakukan ping di sini untuk server ujiannya, server raportnya gagal, paket loss, sedangkan untuk server ujiannya berhasil mendapatkan respon. Nah di sini kalau untuk CWL-nya masih berhasil ya, ya tentunya pasti berhasil. Nah dan ini juga untuk mengakses laman ujiannya. Nah ini dari PC Lab. Tentunya karena PC Lab dan PC Class memiliki akses yang sama atau otoritas yang sama, yaitu dapat mengakses subnet lain dan juga server rapor. Tentunya mengakses server ujian yang khususnya. Namun tidak bisa mengakses server rapor. Jadi di sini sudah dibuktikan bahwa saat mengakses server ujian berhasil, namun saat mengakses server rapor gagal. Di sini adalah percobaan untuk membuka laman ujian, ya, laman ujiannya. Nah, untuk pada implementasi kondisi di mana kami blok akses internet dari PC Lab ke internet, nah, kami menggunakan ini, teknologi traceroute.
Dan ini adalah percobaan seperti ping gitu. Dan kami mencoba mengakses www.google.com dan di sini mendapatkan kembalian ini sebelum akses internet di blog, jadi masih berhasil. Nah, selanjutnya adalah kami melakukan dengan URL internet, yaitu untuk mengakses website csui.ac.id. Karena sebelum internet di blog, maka PCLab dapat mengaksesnya dan mengembalikan respon HTML. Nah, setelah akses internet di blog, setelah kami melakukan uji threshold, maka ketika kami membuat website sama yaitu www.google.com, dia tidak menghasilkan tidak ada respon apa-apa. Di mana dengan 30 hotmarks, maka 30 hotmarks ini kosong. Ya, tidak memunculkan apapun. Selanjutnya, kalau untuk uji CWL juga sama, ketika PC Lab-nya internetnya di blok, maka saat kami mencoba ke website csui.ac.id, itu tidak memberikan respon apapun, tidak ada respon HTML dan kosong. Ini bahkan sudah 2 kali coba tidak merespon apapun. Nah, lalu ada uji konektivitas dari device TU. Jadi karena device TU ini berperan sangat besar seperti admin, dia dapat mengakses subnet mana saja, server mana saja. Jadi kalau di PC Lab dan device kelas itu tidak dapat mengakses server Dapodik atau server rapor, untuk device TU dapat. Jadi untuk TU, ketika mencoba ping, dia berhasil mengakses server rapor dan juga mengakses server ujian. Nah, untuk ini merupakan halaman yang telah kami deploy dengan dokter pada implementasi di GCP. Ini merupakan website sekolah, dan juga ini merupakan website perpus, bersifat publik. Ini juga bersifat publik. Dan yang akhir ini merupakan halaman ujian. Halaman ujiannya hanya lokal saja. Menggunakan Docker Compose. Ya, lalu untuk bagian kesimpulan dan analisisnya, kami telah berhasil membuat VPC jaringan SMAN70 beserta firewall role-nya. Kemudian kami sudah berhasil membuat subnet dan instance pada GCP. Dan kami sudah berhasil mengimplementasi blok akses internet saat ujian. Karena asumsi kami itu ujian hanya bisa mengakses server lokal saja, tidak bisa ke internet. Kemudian untuk implementasi blok akses device tertentu ke server tertentu juga sudah berhasil terimplementasikan. Contohnya itu hanya device dari subnet TU yang bisa mengakses subnet server. Terima kasih telah mendengarkan kami sampai akhir presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi ini. Mohon bila ada masukan, kritik, ataupun saran untuk diberikan kepada kami untuk kebaikan kami ke depannya dan juga teman-teman semua. Terima kasih kepada semua elemen yang telah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.